Lapak Mania, balik lagi bareng Lapak Manis di sini. Nah, kali ini Lapak Manis lagi di salah satu lapak, khususnya lapak untuk para pencinta brand Vespa atau skuter. Nah, kalian tentunya penasaran kan? Ini posisinya di mana, terus apa aja informasi yang akan kita berikan. Sebelum itu, kita pengen ngasih tahu nih buat teman-teman di luar sana. Kali ini kita lagi di bengkel namanya Vespa 36 atau P36. Alamatnya itu di Jalan Poncol 2, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kalian pengen tahu apa aja informasinya? Saksikan berikut ini. Oke guys, kalian tentu penasaran kan? Langsung aja kita ke dalam, ketemu langsung sama ownernya. Kita akan tanya-tanya. Kali ini kita langsung saja ngobrol sama ownernya dari P36, yaitu Om Uban. Halo Om Uban. Halo Mas. Waduh, kayak ini gue nemuin bengkel lo ini Susah. susah. Tapi ketika udah berada di dalamnya, ini udah kayak surga untuk para pecinta Vespa nih. Gue walaupun yang baru main Vespa dalam beberapa tahun aja, ketika ngeliat ini, waduh ini udah semuanya kayaknya angka semua gitu ceritanya. Gimana nih Om Uban, ceritain dong sedikit masalah apa ya, sejarah dari P36 ini berdiri dari tahun berapa, terus habis itu di sini spesialisnya untuk Vespa klasik aja ya? Ya. Kalau berdiri sih sebetulnya gue juga lupa gitu ya. Ya. Dari tahun berapa gitu, hanya ya gue main Vespa itu dari tahun 96 lah. Udah Dari mulai tahun main, 96 ya? 96 main Vespa, kejebur ikut sama IVI. Oh, iya. Dulu tuh kan yang gede ada Ikatan Vespa Indonesia, Oh, iya, iya, ya kan. iya. Kejebur main di IVI, terus ikut balap di Sentul Gede, sampai terakhir tidak ada. Terus ya panjang, tiba-tiba gue harus punya bengkel yang tadinya ya gue nggak punya bengkel tadinya gitu kan. Tiba-tiba harus punya bengkel yang awalnya gue hanya mengerjakan motor-motor klasik aja gitu kan. Motor-motor yang nggak racing banget lah gitu, nggak terlalu racing, paling mesin yang penting ringan. Tapi lebih ke arah kita restorasi motor balik seperti standar semula untuk bagian bodi, mesin enak udah Mesin gitu enak aja. Pokoknya enak dibawa jalan, nggak usah takut lah mau ke jalan ya. Itu, ya macam-macam itulah gitu. Jadi ya memang nggak berangkat dari racing banget gitu. Hanya karena gue kebetulan dari 2011, kalau sekarang nih 2011 kan mulai ada balap Vespa lagi. Nah, kebetulan IO-nya banyak yang kenal karena bekas kawan-kawan lama dulu juga. Oke. Nah, dia telepon gue, balap lah Ban katanya. Dulu kan lu Sentul Gede juga balap, sekali balap bawa motor banyak gitu. Ayo ramein lah, gue bikin event nih. Oh ya udah, akhirnya gue bikin motor lah, cobain jalan ya terus sampai sekarang. Berarti kalau gitu P36 ini juga satu tim balap juga gitu ya, Om? Orang malah taunya kalau bengkel P36 itu
banyakan tim balap. Tim balap. Ya, tim balap. Jadi sebelum tim balap itu nama bengkel gue sebetulnya Saung Vespa. Oh, Ya kan? jadi buat teman-teman dulu namanya ini adalah Saung Vespa ya? Ya. Baru tahu ya. Kayaknya kalau buka klik di Google Tahu Saung deh Vespa masih kayaknya. nongol. Masih. Iya, itu masih nongol gitu. Nah, karena waktu musim balap itu teman-teman bilang, ini namanya nggak keren banget buat tim Akhirnya apa, dirubah. balap. Oh. Akhirnya dirubah. Itu aja bang, biar kayak kita kayak tim-tim Thailand pada saat itu kan ada angka dan ada huruf Siap. gitu kan. Akhirnya Jadi lebih modern terkesannya, terus ada gaya racing looknya lah gitu ya, dikit ya. terus mereka mikir lebih simpel gitu. Lebih simpel. Lebih simpel. Jadi cukup P36 udah itu. Siap. Nah, gue mau nanya lagi nih Om Uban. Kalau di bengkel ini sekarang ini lagi ngerjain project apa nih? Untuk maksudnya terimanya untuk opreknya, apakah mau ada yang misalnya mau ngecat body atau mau restorasi, semuanya diterima gitu? Ya hampir semua pengerjaan sebetulnya kita terima gitu. Hanya kalau gua ngecat kan sebetulnya dari awal buka dulu tuh malah kita lebih banyak restorasi ngecat kan. Oh, oke. Itu jadi ya alhamdulillah dari kita mainan bengkel sampai detik ini kalau pengecatan nggak pernah berhenti. Malah gua agak ngebatasin sekarang ini karena gua agak ngurangin tukang cat. Tempat juga sekarang sudah menjadi agak sempit gitu kan. Gue hanya nerima misalkan ngecat gue batasin 3 atau 4 motor gitu kan, 3 motor. Jadi ya gue pilih motor yang tipenya berbeda. Oke. Kenapa? Alasan gue untuk mencegah terjadinya ketuker barang. Oh gitu. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman di luar sana nanti misalnya mau ngecat di sini lebih bagus dia nanya dulu ya gitu. Nah biasanya sih emang gitu. Biar buat janji dulu ya, biar aman ya. Itu. Jadi kalian gitu. Kayak gitu. Jadi kalau takutnya ada beberapa yang datang taruh motor, mereka tidak nanya ini selesai mau berapa lama. Oke. Itu. Sementara gue di sini sebetulnya sudah full Oke. pengerjaan itu kan. Cuma karena apa dia nggak nanya dan dia dari jauh, gue nggak enak mau nolak. Oke. Gue suruh bawa, kalau teman-teman yang dekat-dekat mungkin gue suruh bawa pulang. Lu bawa pulang dulu deh. Kalau mau ngecat di tempat lain silahkan, tapi kalau lu mau masuk tetap nungguin gue nggak apa-apa. Nanti gue biasanya kan jalan itu kan rolling kan. Iya. Kalau 3 motor kan selesai pengelasan ini udah ngerol. Oke. Jadi akan ngerolling terus jalan. Oke. Jadi begitu ada satu yang selesai, baru akan gue terima. Atau sudah 80-90 Baru diterima tuh. baru gue terima. Gitu. Jadi biar mereka nggak nunggunya terlalu lama gitu, nggak enak gue. Ini kalau untuk berbicara masalah warna nih Om Uban, rata-rata yang mau ngecat di sini kembali ke warna restorasi originalnya atau warna yang berbeda lagi? Nggak juga. Jadi tergantung. Gue lebih menitik beratkan gini. Sebelum lu merestorasi Vespa lu, biasanya gue akan tanya, Vespa lu untuk apa? Ya kan? Karena kalau pedagang masuk ke tempat kita, jujur aja, nggak ketemu harganya. Oke. Ya kan? Kasihan nantinya gitu. Tapi kalau mereka memang untuk kepuasan diri, banyak yang datang ke sini. Kadang-kadang kita bingung, apa mereka ini mampu, tapi yang datang ke sini kok yang dibawa Vespa Super gitu. Ternyata sejarahnya yang mahal. Oke. Gimana tuh sejarahnya yang mahal? Sejarahnya itu gini, mahalnya. Om, ini motor sudah gue pakai dari gue kuliah, dari gue SMA, ada yang begitu. Sampai gue sekarang sudah bisa seperti ini, ya motor nggak dijual sama dia. Tapi nggak dipakai dan nggak diurusin juga. Itu. Oke. Satu saat dia ingin nostalgia, dibawalah motor. Kebetulan ke sini, kebanyakan sih balikin lagi aja om, seperti semula, seperti motor baru keluar dari showroom. Oke, siap. Nah, ini satu lagi nih. Rata-rata kalau untuk range harganya tuh berapa tuh? Dari berapa sampai berapa deh gitu? Gue ngecat standar gue di sini 5,5 juta. 5,5 juta. 5,5 juta itu sudah include nanti perakitan dan kabel luar dalam baru. Sudah include juga pengelasan yang kecil-kecil. Oke. Tapi di luar ganti dek. Di luar ganti dek. Tapi kalau untuk bicara masalah harga masih bisa negosiasi lagi lah. Paling langsung aja tuh gimana ya? Kalau harga gue kayaknya itu yang terendah gue. Udah terendah gitu? Terendah gue itu karena ada beberapa konsumen gue yang itu standar gue gini. Itu standar gue pakai dempul yang kualitasnya bagus. Oke. Gue pakai dempul yang kualitasnya bagus. Terus walaupun bukan yang terbaik, mungkin yang lebih mahal ada gitu kan. Nah, gue pakai cat
PIU. Oh, Cat PIU. PIU itu standar untuk mobil lah, Oke, ya oke, kan. oke, oke. Terus gue pakai furnace, biasanya gue suka dua macam tuh. Kalau nggak Siken gue pakai Spice. Oh, Atau gue pakai merek lain pun yang setara standarnya seperti itu. oke. Itu. Tapi ada beberapa konsumen yang kadang-kadang, Om gue mau full set semua cat tetek bengek dari bawah sampai akhir pakai Spice Shaker. Oh, sesuai ya. Nah dengan harga itu kan gue nggak ketemu harganya. Benar. Kita hitung ulang, Om keluar harganya akan segini. Oh, jadi kalau Kalau gitu mereka- berdasarkan requestnya mereka lah Ya, ya. itu. Ada kualitas, ada harga Nah, gitu ceritanya. itu. Siap. Cuma gue coba dengan standar gue aja. Sebetulnya kita pemakaian motor jorok asal jangan lu tabrakin aja tuh motor gitu ya. Dengan standar PIU cat, terus furnace yang kita pakai kualitas seperti itu, paling baru 2-3 tahun lah kalau motor lu jorok, jarang dicuci, panas kepanasan, hujan kehujanan, Oke. warna itu baru pudar Baru sekitar pudar. segitu. Oke. Itu belum di coating ya? Lain lagi? Ya sudah belum di coating. Oh, belum di-coating. Tapi ya seginilah kita keluar dari sini kualitasnya segini. Ini belum di coating. Ini belum di coating, Belum Om, di ya? coating. Sama kalau untuk ini Om, kalau untuk tadi udah ada jasa cat, terus kalau untuk biasa servis ringan juga bisa di sini. Ya bisa, cuman karena tempat gue di dalam sebetulnya nggak banyak orang tahu ke sini. Kalau orang yang datang ke sini ada, kalau sekarang ini ada yang lihat Instagram, Iya. ada yang dari mulut ke mulut gitu. Ya jadi Tapi itulah seninya Vespa sebenarnya. Jadi kalau yang gue dapat pelajaran dari sini, kalau lu mau usaha, apapun lu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Iya. Terus jangan cepat putus asa pada saat kita lagi sepi atau apa gitu. Tempat itu nggak akan jadi masalah. Tempat nggak akan jadi masalah. Iya. Lu mau punya tempat di dalam gang, nggak harus di pinggir jalan. Pasti akan dicari ya? Pasti akan cari sendiri. Yang penting berikan apa yang bisa lu kasih terbaik buat mereka. Oke. Udah itu aja. Om, ini sama satu lagi nih, pertanyaan terakhir. Kan kita banyak nih sekarang lihat ya fenomena-fenomena yang Vespa Sultan yang dibuat dengan spek tinggi gitu. Itu kalau menurut pandangan Om Uban gimana ceritanya? Cocok nggak dengan setinggi itu? Apakah sangat efisien kah dengan spek yang setinggi itu mereka akan bawa dengan sehari-hari ceritanya gitu? Sebetulnya sih nggak ada masalah. Itu kan kalau kita restorasi itu bicaranya kepuasan. Kepuasan. Kadang-kadang untuk mendapatkan kepuasan itu udah nggak bicara soal uang, Oke. ya kan? Saat mereka punya lebih, mereka melihat di YouTube, di luar itu trennya seperti ini, sudah pasti orang Indonesia pengen ikut, Oke. ya kan? Itu. Nah, balik lagi, lu ngebangun motor mau untuk apa? Oh. Kalau gue pribadi, gue selalu tanya itu ke konsumen, Om, gue pengen bikin motor begini. Gue akan balik tanya, ini motornya untuk apa? Kalau cuman buat beli rokok ke Indomaret doang, Oke. mau ngapain? Iya. Ya kan gitu. Nah terus gue biasanya memperhatikan usia yang mau buat. Oke. Ini usianya di mana nih? Anak muda, ini gitu. Banyak kemarin pasien gue anak SMA, mereka ingin motor kenceng. Kita nggak bicara pakai barang branded Oke. gitu ya. Biasanya gua nggak akan mau buat mereka untuk terlalu kenceng. Takut. Kenapa? Ya, karena gue pernah ngalamin saat gue ikutin maunya mereka dan orang tuanya tahu kesini dan kita sempat silaturahmi, tiba-tiba tuh anak malam-malam ngebut tabrakan. Gue ngerasa nggak enak. Itu walaupun gimana mungkin kalau gue nggak bikin motor terlalu membahayakan, ya Vespa tahu sendirilah, belum tentu orang punya pasang cakram. Bikin motor kenceng itu gampang, ngeberhentiinnya susah. Ngeberhentiinnya susah, iya kan? Kalau pengalaman jam terbang lu kurang, lu ngegas enak aja. Ngeberhentiinnya kadang-kadang kita kalau ada Apalagi Vespa hal-hal ya? yang pada hal-hal yang mendadak belum tentu refleks lu bisa berhenti motor itu gitu. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi kalau mau bangun seperti apa sah-sah aja. Cuma gue biasanya agak menahan mereka gitu. Jadi kalau hanya ini, gue lebih di sini misalkan, lu pengen ngerasain agak lebih racing gitu ya misalkan, beli bloknya aja Om.
karena blok gue nggak bisa bikin, Oke. ya kan. Kalau krek as gue bisa custom, Hmm. kopling sampai batasan tertentu gue masih bisa custom. Oke. Jadi nggak perlu keluar biaya banyak banget lah, Oke. gitu. Cuman kalau untuk ya jalan enak, sekali-sekali isengan, ngudak-ngudak, Bisa lah ya. ngudak-ngudak motor baru ya masih keudak lah. Oke Om. Berarti kalau gitu kita simpulkan bahwa bengkel Vespa P36 ini adalah, kalau bagi gue namanya ini sekarang jadi filosofi Vespa. Ya. Wah, gitu. Karena maksudnya adalah dari Om sendiri ngebuat Vespa itu berdasarkan untuk kebutuhan, bukan untuk sekedar gaya-gayaan. Om lebih melihat bahwa untuk kedepannya gitu ya. Ya, itu. Jadi ada part, misalkan dia ingin pakai part tertentu nih, kayak misalkan pengapian lah, Malosi, Poli ini, mau Vespa nih, kayak mau SIP sekarang. Mereka kan nggak pernah mikir kalau motor itu dipakai setiap hari, Oh iya. terus pengapiannya rusak, itu kan part berjalan. Benar. Lu mau beli spoolnya di mana? Benar. Impor lagi, Oke, gitu oke. kan. Makanya gue, kalaupun mau bangun PTS misalkan, gue lebih mengarahkan ya udahlah pengapiannya pakai punya PK. Oh. PK itu kan ya memang beredar di luar negeri, tapi dia sudah CDI dan peruntukannya untuk PTS. Misalkan kita bicara PTS gitu kan, tapi 10 lampu, 10 pengapian, pulsa sama Excel sama. Benar. Lu mau pergi ke Otista atau toko manapun Tetap aja yang ada jual ya? spare part ada, Oke. nggak perlu nunggu lama, biaya juga nggak bikin kantong terlalu kempes. Oke. Itu. Oke Om, kalau gitu kita ingin minta satu informasi lagi, adalah nomor teleponnya Om Uban. Oh, Di sini. siap, Jadi siap. kalau buat teman-teman nanti mau tahu bisa langsung nanya nih ke sini. Boleh. Nomornya berapa, Om? Nomor telepon gua 0813 831 78871. Oke. Ada Instagramnya nggak Om? Ada, namanya Dik Kuncara, nama gua pribadi. Diki Kuncara. Dik. Oh Dik. Ya, Dik Kuncara. Terus akun P36 juga ada Instagramnya. Oh ada juga. Hanya kebetulan adminnya bukan gua, teman-teman aja di bengkel gitu. Oke. Jadi kadang-kadang kalau dia nge-DM ke P36 baru dilemparin ke baru gue dilemparin. gitu. Kayak gitu. Sama satu lagi, kadang-kadang kalau gue lagi kerja atau lagi di jalan mungkin di telepon gue agak susah, ya kan. Tinggalin jejak aja lah. Oke. Itu mendingan WA, walaupun itu ya mungkin akan gue baca kan nantinya setelah gue agak di. Oke Om, kalau gitu terima kasih nih udah kita diberikan kesempatan Siap, dari Lapak Manis sama-sama, untuk survei sama-sama. di sini. Nanti informasi ini akan kita sampaikan buat teman-teman di luar sana. Siap, makasih. Sekali lagi kita doain P36 makin sukses, Amin, pelanggannya amin, makin amin. banyak. Amin. Makasih Om. Siap, sama-sama. Oke guys, salam Lapak Manis semakin manis. Tadi kalian udah dengar kan liputan kita masalah sejarah dari bengkel Vespa P36. Akhirnya sampailah di penghujung acara. Pesan kita jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di Lapak Manis yang semakin manis. See you, bye-bye. Aku mau jalan dulu.